kita merujuk kepada Al-Quran, orang Islam yang berkualitas, karena kita kan ingin berkualitas, semakin berkualitas, sehingga pada saat meninggalnya juga meninggal dalam keadaan yang berkualitas, yaitu husnul khotimah. Gitu ya. Nah, umat Islam atau orang Islam yang berkualitas itu bukan satu ya, dalam Al-Quran itu bertakwa kepada Allah. Jadi orang Islam yang berkualitas adalah orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam pasrah kepada Allah atau dalam keadaan Islam. Jadi bertakwa itu diperintah oleh Allah, dan itu adalah sebaik-baik kualitas seorang muslim. Nah, kemudian yang kedua, dalam rangka untuk berkualitas menjadi orang yang takwa itu, seorang muslim harus siap berubah, karena ternyata Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Di dalam Al-Quran disampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang atau nasib suatu kelompok, suatu bangsa, kalau dia sendiri, kelompok itu atau bangsa itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Al-Mujadalah ayat 21. Jadi kita harus, kalau ingin semakin berkualitas, harus siap berubah. Terus berubahnya arahnya kemana? Nah, kalau kita telusuri kehidupan Rasulullah, maka Rasulullah itu dalam hidupnya sehari-hari yang diminta direncanakan itu hanya 3. Rasulullah itu setiap habis sholat subuh mesti beliau bermohon kepada Allah. Yang tidak pernah ketinggalan adalah mohon satu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Memohon kepada Allah ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Kemudian yang kedua, wariswan thayyiban, minta rezeki yang thayyib, yang baik. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbal, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jangan dihafal, ya pakai bahasa Indonesia dulu. Ya Allah, belum nyuwun kalau panjenengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan kalau kita renungkan bahwa itu umur kita habisnya untuk 3 ini. Umur kita itu habisnya untuk mencari 3 ini. Mencari ilmu, mencari rezeki, harta, dan bagaimana dalam mencari ilmu dan harta ini aktivitas kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu kalau mau tidur, kalau bisa merenung, saya hari ini dapat ilmu apa? Dapat ilmu apa? Kalau ilmu agama wajibnya ain. Kalau ilmu yang lain wajibnya kifayah. Jadi kalau ada orang yang sudah mewakili, kita tidak berdosa.
Tapi kalau ilmu agama, sekalipun banyak orang yang sudah mengerti, mempelajari, kalau kita belum, kita tetap dosa kalau tidak mau belajar. Ya, karena itu terutama di dalam belajar ilmu agama, ya di samping itu belajar ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu kita tidak nambah, ya sudah, amal kita juga tidak nambah. Saya pernah ceramah terbatas sekitar 75 orang. Saya tanya, Bapak Ibu coba yang hafal terjemahan bacaan-bacaan sholat semuanya ngaco. Jadi bacaan sholat itu ngerti artinya, coba yang bisa semua dari mulai takbiratul ihram sampai salam, coba yang bisa mengartikan semua ngaco. Itu 75 tidak ada yang ngaco. 75 orang tidak ada yang ngaco. Nah, ternyata hal-hal yang sudah kita lakukan tiap hari itu ternyata juga kualitasnya ternyata masih belum maksimal. Padahal yang namanya sholat itu kan luar biasa itu. Amal yang akan pertama diaudit oleh Allah, sholat kita. Jadi Bapak Ibu kan kalau meninggal dunia, datang dari kiamat, yang diperiksa Allah dari setiap kita itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lain-lain dianggap baik, tidak diperiksa. Kalau sholatnya jelek, yang lain-lain dianggap jelek. Terus sholat itu tiang agama. Kalau menegakkan tiangnya berarti menegakkan agama. Kalau merobohkan tiangnya berarti merobohkan agama. Itu sebegitu pentingnya, tapi pada kenyataannya ilmu sholat itu tidak semua orang juga semakin update gitu. Dan itu Bapak Ibu, salah satu syarat bisa khusyuk itu ngerti artinya. Kalau orang sholat nggak ngerti artinya, yang dibaca nggak ngerti artinya, itu sulit untuk khusyuk. Sulit Pak. Tapi kalau Bapak Ibu ngerti artinya, dari mulai takbir Allahu Akbar, dalam hati Allah Maha Besar. Nanti baca ikhtikaf, baca Fatihah, baca surat. Makanya baca suratnya yang panjenengan sudah ngerti artinya, jangan yang belum ngerti artinya, supaya bisa menjadikan khusyuk. Yang ngerti artinya baru qul huwallahu ahad, itu sudah lanjut terus nggak apa-apa. Itu lanjut karena yang baru ngerti qul huwallahu ahad. Jadi jangan kalau sholat jangan cari yang lain kecuali pada jadi imam. Kalau jadi imam kan yang penting yang banyak tahu, makmumnya kalau apa tidak kan ikuti saja. Kalau bisa panjenengan tahu, oh ini imamnya sudah hafal semua, ya tidak apa-apa juga gitu. Tapi kan sulit juga. Ini yang jadi makmum ini tingkat hafalan Al-Qur'annya seberapa kan kita sulit. Karena itu yang penting yang kita tahu. Oke. Dan itu ilmu. Dan hampir semua sekarang dipacu untuk bagaimana ilmu itu berkembang. Bapak Ibu, jangan merasa sudah pinter, jangan merasa sudah pinter, teruslah belajar. Kalau Bapak Ibu ingin enak, belajar agama ingin enak, itu pilih aja di Pekalongan atau di mana panjenengan tempat tinggal, pilih pengajian apa yang cocok, minimal seminggu sekali, minimal. Kalau lebih dari sekali lebih baik, tapi minimal seminggu sekali. Bapak, panjenengan ikut pengajian. Sebab kalau baca buku sendiri agak berat.
baca buku agak berat. Berat belinya, kalau sudah beli berat baca itu berat. Malah paling enak itu dengarkan sama. Kalau bisa seminggu sekali itu ke pengajian, karena sekarang mendengarkan pengajian itu juga gampang. Ketemu teman di masjid, ketemu teman di musola, ketemu teman di tempat pengajian, asik Pak, asik sekali. Nah itu minimal itu cari ilmu. Di samping nanti cari ilmu yang lain. Kemudian yang kedua, dan Islam sangat menghargai orang yang semangat mencari rezeki. Ada sebuah kisah nyata di zaman Rasulullah, ada sahabat, nah itu tangannya tuh bengkak-bengkak, agak melempung, tangannya dua-duanya. Kelihatan sama Rasul, ditanya, wahai sahabat, itu tanganmu kenapa kok seperti itu? Sahabat itu bilang, ya Rasulullah, pekerjaan saya itu mencari batu. Jadi batu yang besar-besar di pegunungan itu dipecah jadi split. Kalau sudah jadi split, dijual ke kota untuk mendapatkan rezeki yang halal. Apa reaksi Rasulullah? Ini Pak, perhatikan Bapak Ibu. Reaksi Rasulullah itu, orang itu tangannya diajak salaman sama Rasulullah, terus dicium sama Rasulullah, dicium tangannya. Sambil mencium itu Rasulullah mengatakan, tangan seperti inilah yang menjadikan kamu masuk surga. Tangan yang dipakai untuk kerja keras mencari yang halal, itulah yang menjadikan kamu masuk surga. Begitu penghargaan Islam terhadap orang yang semangat mencari rezeki untuk diri dan keluarga. Bapak Ibu jangan pernah tertarik dengan rezeki yang tidak thayyib, yang tidak halal, jangan pernah tertarik. Karena itu akan membawa penyakit pada kita. Kalau tidak hari ini, tahun depan, kalau tidak tahun depan, 10 tahun yang akan datang pasti jadi penyakit. Pasti. Kalau tidak halal itu pasti jadi penyakit. Sama seperti ini Bapak Ibu. Panjenengan minum susu setiap hari 1 gelas. Logikanya kan secara kesehatan sehat. Ya, minum susu, apalagi susu murni setiap hari 1 gelas. Berarti gratis. Terus tapi 1 gelas itu dengan tetesi sianida, ditetesi racun, 1 tetes sianida, nice. Diminum, insya Allah nggak mati. Kalau 1 tetes itu nggak mati, 1 cc. Minum tiap hari, minum susu, ditetesi racun 1 tetes. Insya Allah nggak mati. Tapi lama-lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu racun yang 1 tetes itu akan menggumpal di dalam tubuh kita dan akan menimbulkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Itulah orang kalau memakan barang yang tidak halal, penyakit parah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini harus disebarluaskan. Saya yakin panjenengan insya Allah sudah hati-hati. Jangan pernah tertarik dengan yang halal. Termasuk sekarang sudah jelas bunga bank konvensional itu riba. Riba itu halal. Panjenengan kalau deposito uang 1 miliar jangan di bank konvensional, taruh di bank syariah. Panjenengan jangan bantah, Pak, bank syariah kok bayar uang pensiun? Lain ya. Kelihatannya sama tapi lain. Pengambilan keputusannya berbeda. Kalau dari bank syariah insya Allah halal, dan itu ada ahli syariahnya yang ngawasi, ada dewan syariahnya, tanggung jawab. Kalau salah dewan syariahnya yang dipukul sama Allah ya.
Tapi kalau bunga itu haram. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu ambil terpaksa harus nyimpen di bank konvensional karena bisnis misalnya, bisnis harus punya bank konvensional gitu, karena ada keuntungan dari luar negeri, dari olehan dan sebagainya, tidak apa-apa. Tapi nanti bunga banknya kalau diambil disodakohkan, jangan dimakan tapi disodakohkan. Persoalannya terkadang yang mau disodakohkan itu akeh 250 juta. Memang mau itu bunga banknya itu dikumpulkan jumlahnya 250 juta. Berarti mau disodakohkan semua apa enggak? Nah kalau duitnya sudah miliaran kan bunga banknya kan ratusan juta. Kalau uang kita hanya 100 juta, 200 juta, itu bunga banknya kecil, paling ratusan ribu gitu ya. Tapi kalau sudah miliaran duitnya, nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Allah seluruh aktivitas kita itu setiap hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk diterima itu syaratnya hanya dua. Satu, ikhlas. Apapun yang kita lakukan didasari karena perintah Allah. Kenapa dengan tahajud? Karena perintah Allah dan contoh dari Rasulullah. Kenapa dengan sedekah? Karena perintah Allah. Kenapa dengan silaturahmi? Karena perintah Allah. Itu satu dasarnya itu. Jangan pernah begini. Kenapa jangan tahajud? Rezekinya lancar. Kenapa jangan tahajud? Karena suami saya sakit. Pas suaminya sembuh nggak tahajud. Kenapa panjenengan jamaahnya rajin 5 waktu? Karena dagangnya biar lancar. Nah itu bukan karena Allah. Oleh karena itu paling aman biar ikhlas itu gimana? Ini yang saya lakukan ini karena diperintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Titik, tidak ada yang lain. Yang kedua, ini lebih mudah. Yang kedua apa? Kalau ingin diterima Allah, sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Agama pengarang. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Allah pokoknya kalau bertentangan nggak usah. Ini nggak ada tuntunannya, nggak usah. Ini ada tuntunannya, ada contohnya. Lakukan dengan semangat. Kalau misalnya tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tanya ustaz, tanya kiai. Pak, ini gimana? Saya begini. Karena terkadang di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis juga tidak ada. Maka nanti kalau begitu namanya ijtihad, hasil pemikiran. Nah yang bisa ijtihad itu ada syaratnya. Orang yang boleh ijtihad itu ada syaratnya, ngerti bahasa Arab. Karena Al-Quran dan hadis itu bahasanya bahasa Arab. Untuk bisa mendalami Al-Qurannya, bisa mendalami hadisnya. Terus kemudian alim ya, soleh ya. Dia termasuk orang yang terkenal dengan orang yang soleh, orang yang baik. Insya Allah itu orang yang boleh ijtihad. Karena kenapa ijtihad? Di dalam hadisnya ada, di dalam Al-Quran juga tidak. Begitu. Nah, insya Allah kalau apa yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah, kemudian sesuai tuntunan, maka insya Allah amal kita apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan amal. Ini panjangnya silaturahmi di sini. Silaturahmi dari jam 10 nanti sampai paling dulu. Kalau kalian ikhlas diterima Allah, bisa jadi inilah yang menjadikan kalian masuk surga. Jadi terkadang jangan meremehkan.
kecil, amal kecil. Justru amal kecil itu kadang yang ikhlas. Kalau amal yang besar kadang ada pamrih, tidak ikhlas. Amal yang kecil itu kadang ikhlas. Kalau diterima Allah, udah menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu. Karena syarat masuk surga itu hanya dua, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Ada iman, ada amal soleh, dan pantas masuk surga. Sekalipun amal solehnya sedikit. Yang utamanya iman. Orang kalau tidak beriman, sebanyak apapun amalnya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu. Dia sosialnya bagus Pak, tapi tidak beriman kepada Allah, sia-sia. Sia-sia hidupnya dalam keyakinan Islam. Tapi dia Islam Pak, tapi ubrus. Dia Islam Pak, agamanya Islam tapi ubrus hidupnya. Insya Allah masuk surga tapi digoreng dulu di neraka. Karena masih punya iman gitu ya. Nah, iman itu segala-galanya. Maka prioritas akhlak itu adalah prioritas akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Iman. Orang yang beriman kepada Allah berarti dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pas 1 jam, mudah-mudahan kita bisa pahami, dan Bapak Ibu kita semua semakin menjadi orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang semakin bertakwa ya, karena mau berubah dan selalu berikhtiar dengan tidak mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan rezeki yang halal yang baik, dan kemudian amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah husnul. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni ya Allah dosa dan kesalahan kami. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, ampuni ya Allah. Ampuni jika selama ini kami kurang bersyukur kepada-Mu, kamu kurang sabar dalam menghadapi ujian-ujian. Ampuni ya Allah jika selama ini kami pernah menyakiti orang lain yang menjadikan orang lain sengsara sampai hari ini. Ampuni ya Allah jika selama ini sholat kami kurang khusyuk, puasa kami, haji kami kurang ikhlas, infak, sedekah dan zakat kami tidak sesuai perhitungan. Ampuni ya Allah jika selama ini kami sering durhaka kepada kedua orang tua kami, mata kami sering melotot kepada keduanya, suara kami sering membentak-bentak kepada keduanya. Tingkah laku, perbuatan dan ucapan kami senantiasa menusuk dan menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, sebanyak apapun dosa masa silam kami, ampuni ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, sejelek apapun, senista apapun, sejahat apapun masa silam kedua orang tua kami, ampuni ya Allah. Sayangi dan kasihi kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Ampuni pula ya Allah dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kaum muslimin, muslimah, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kami. Ya Allah, berkailah kehidupan kami semua, berkailah kehidupan keluarga kami semua, berkailah kehidupan anak cucu keturunan kami semua, berkailah ya Allah kehidupan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, para tetangga kami, dan seluruh kaum muslimin muslimat mukminin mukminat di muka bumi ini ya Allah. Berkailah ya Allah desa dan kota tempat tinggal kami Pekalongan ini ya Allah. Jadikan kota ini menjadi kota yang aman, kota yang nyaman, kota yang berlimpah dengan berbagai macam rezeki ya Allah. Jadikan pula negeri kami Indonesia ini ya Allah menjadi negeri yang barokah, negeri yang berlimpah dengan rezeki yang
berikan kepada kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah agar senantiasa berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Baguskan pribadi kami dengan takwa kepada-Mu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, jernihkan pikiran kami, bersihkan jiwa kami, mudahkan jalan yang kami lalui, limpahkan kepada kami rezeki yang telah Engkau berkahi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan Februari ini ya Allah, tepatnya tanggal 14 Februari kami akan memilih calon pemimpin negeri ini ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin yang terbaik dari yang ada ya Allah, pemimpin yang mampu mengangkat derajat kami, mempersatukan kami, dan menjadikan kesejahteraan masyarakat negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.